Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Dewi Sylvia Daulay dan teman saya Eka Sylvia. Di sini kami akan menjelaskan topik tentang struktur tumbuhan. Sebelumnya, kita semua tahu bahwa secara umum tumbuhan memiliki beberapa bagian, yakni akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang metamorfosis pada tumbuhan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang akar pada tumbuhan. Akar pada tumbuhan merupakan bagian bawah sumbu tumbuhan dan umumnya tumbuh di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi dan menjauhi cahaya. Selain itu, akar juga memiliki bagian-bagian umum, antara lain kolum atau leher akar merupakan bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Yang kedua adalah radix lateralis atau cabang-cabang akar, merupakan bagian-bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Yang ketiga adalah akar utama dan yang keempat adalah fibrilla radicalis atau serabut, merupakan cabang-cabang akar yang halus-halus dan berbentuk serabut. Selanjutnya, akar juga memiliki sifat yang pertama, warna tidak hijau. Yang kedua, ujung akar berbentuk runcing. Dan yang ketiga, tidak memiliki buku-buku. Akar juga memiliki dua jenis. Yang pertama, akar serabut. Akar ini berfungsi untuk memperkokoh berdirinya suatu tumbuhan. Contoh, pepaya, jagung, dan kelapa. Yang kedua adalah akar tunggang. Akar ini berfungsi sebagai penyimpan suatu makanan. Contoh, kacang hijau dan kacang tanah. Pembahasan yang kedua adalah batang. Definisi batang adalah organ dasar pada tumbuhan berpembuluh. Secara umum, batang memiliki fungsi sebagai penopang tumbuhan agar tumbuhan dapat berdiri dengan tegak. Dan batang juga menjadi jalur transportasi air dan zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Struktur batang pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan epidermis, yang kedua jaringan lentisel, dan yang ketiga adalah jaringan korteks. Adapun perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil yaitu batang tumbuhan dikotil salah satunya memiliki ciri berkambium. Kambium menyebabkan batang tumbuhan terus membesar, sedangkan tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium, sehingga diameter pada tumbuhan ini tidak membesar. Pembahasan yang ketiga adalah daun. Definisi daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau karena mengandung banyak klorofil atau zat hijau daun. Fungsi daun adalah sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Adapun bagian-bagian pada daun, yang pertama, pelepah atau vagina, yang kedua, tangkai atau petiolus, yang ketiga, helai daun atau lemina. Struktur jaringan penyusun pada daun yang pertama adalah epidermis, yang kedua mesofil, yang ketiga berkas pengangkut, dan yang keempat jaringan tambahan. Mayoritas daun pada tumbuhan berwarna hijau
karena adanya klorofil, tetapi beberapa daun tidak memiliki warna hijau. Contohnya berwarna kuning, merah, dan keunguan. Hal ini disebabkan karena adanya pigmen klorofil pada daun tersebut. Pembahasan yang keempat adalah bunga. Bunga adalah alat untuk melakukan penyerbukan, sehingga biji dapat dibentuk untuk reproduksi. Adapun bagian-bagian pada bunga yang pertama adalah tangkai bunga atau pedicellus, yaitu bagian bunga yang masih jelas bersifat batang. Seringkali terdapat daun-daun peralihan. Yang kedua adalah dasar bunga atau reseptakulum, yaitu ujung tangkai yang seringkali melebar. Yang ketiga adalah hiasan bunga atau perianthum, yaitu bagian bunga yang merupakan penjelmaan daun yang masih tampak berbentuk lembaran dengan tulang-tulang atau urat yang masih jelas. Yang keempat adalah alat kelamin jantan. Bagian ini sesungguhnya juga merupakan metamorfosis daun yang menghasilkan serbuk sari. Yang kelima adalah alat kelamin betina yang disebut sebagai putik. Bunga dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, bunga sempurna, yaitu memiliki kelopak bunga, putik, dan benang sari. Contohnya, bunga anggrek, bunga sepatu, bunga matahari, dan bunga kamboja. Yang kedua adalah bunga tidak sempurna, yang hanya memiliki putik saja atau benang sari saja. Contoh, bunga salak dan bunga kelapa. Pembahasan yang kelima adalah buah. Buah merupakan salah satu organ pada tumbuhan. Buah pada umumnya berasal dari bakal buah dan bakal biji. Buah berasal dari bunga, terutama pada bagian putik. Buah berfungsi sebagai melindungi biji. Menurut letaknya pada tangkai, secara luas dan umum, buah itu dapat digolongkan menjadi 3 golong. Pertama, buah tunggal, terbentuk dan tumbuh dari satu bunga yang bakal buahnya terdiri atas satu karpet atau banyak karpet yang menjadi satu. Yang kedua adalah buah ganda, terbentuk dan berkembang dari satu bunga dengan banyak karpet bebas, misalnya buah arbei. Dan yang ketiga adalah buah majemuk, berkembang dari sejumlah bunga yang tumbuh bersama berkelompok di atas satu tangkai, misalnya nanas dan nangka. Pembahasan yang keenam adalah biji. Biji merupakan alat reproduksi dari suatu pohon dan akan tersebar bila buah tersebut masak. Macam-macam biji. 1. Biji terbuka, biasa dikenal dengan gymnospermae, merupakan tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh bakal buah. 2. Biji tertutup, biasa dikenal dengan angiospermae, memiliki suatu ciri khas yang mana semua tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Fungsi biji salah satunya adalah sebagai alat perkembangbiakan. Adapun macam-macam proses penyebaran biji pada tanaman antara lain: 1. Penyebaran biji oleh air atau hidrokori. Yang kedua, penyebaran biji oleh angin atau anemokori. Yang ketiga, penyebaran biji oleh bantuan manusia atau antropokori. Dan yang keempat adalah penyebaran biji oleh binatang atau zookori. Pembahasan yang ketujuh adalah metamorfosis tumbuhan.
Metamorfosis tumbuhan adalah penjelmaan atau perubahan bentuk pada tumbuhan, baik berupa akar, batang, dan daun. Bagian-bagian pada tubuh tumbuhan yang sering kita jumpai yaitu akar, batang, dan daun. Metamorfosis tersebut diantaranya adalah 1. Gema atau kuncup, yang menurut tempatnya terdiri dari gema terminalis, gema axillaris, dan gema adventitious. Yang kedua adalah rizoma, tuber, dan bulbus. Yang ketiga adalah cirrus atau alat pembelit atau sulur, yang menurut asalnya alat-alat pembelit dibedakan menjadi 3, yaitu cabang pembelit, daun pembelit, dan akar pembelit. Yang keempat adalah aseidium dan utriculus. Yang kelima adalah spina, terdiri dari duri yang merupakan metamorfosis suatu alat dan duri yang tidak merupakan metamorfosis suatu alat. Dan yang keenam adalah organa aksesoria, yang terdiri dari papillae, trichoma, dan emergentia. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih kami ucapkan. Semoga para pembaca dan yang sudah melihat video kami bisa memudahkan untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.